Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita aturkan selalu dan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang kita terima, imma soal dunia wa imma soal keimanan, maka semua harus senantiasa kita syukuri dan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Alamin, Rabb yang selalu memberikan apa yang diminta hambanya walaupun mungkin terkadang tertunda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita yaitu kitab tauhid. Kita sampai ke bab yang ke-6, makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, yang mana minggu lalu saya selipi materi tentang tawasul, tentang haul, tentang kol-kolan, agar kemudian kita gak ragu lagi untuk meninggalkannya dan gak usah bingung ketika banyak orang yang melakukannya, karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya wa intuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah, bahwasanya kebenaran itu tidak diukur dengan jumlah pengikutnya, tetapi kebenaran itu diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah mengatakan tadi, kalau kamu ikuti kebanyakan manusia, maka justru kebanyakan manusia itu akan menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Pada ayat yang lain Allah juga mengatakan inna nafsal amaratun bisu'il lamma rahimah rabbi, yang namanya nafsu itu memerintahkan yang jelek kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebenaran tidak selalu diukur dengan jumlah. Kebenaran tidak selalu diukur dengan banyak-banyaknya pengikut, tapi kebenaran diukur dengan tepatnya kita dalam langkah sesuai Quran atau dan Sunnah atau tidak. Kalau sesuai, maka itulah kebenaran walaupun kita berkesendirian. Tapi kalau tidak sesuai, maka meskipun dalam jumlah yang banyak, maka itu tidak akan menjadi sebuah kebenaran. Gampangnya telah jenengan yang jumeneng ten iki cacai namung sementen iki, tapi nek jenengan ningali nika para-para ingkang ten konser-konser nika cacai lara karo-karuan ribuan, bahkan tiketnya ratusan ewu yo dibayar gitu kan. Maka apakah yang melihat konser itu terus menjadi benar? Itu belum tentu gitu. Justru yang berada di rumah, di antara rumah-rumah Allah, itulah yang di atas kebenaran. Allah Ta'ala. Oleh karena itu maka melazimi kebenaran tidak selalu harus mencari teman. Pokoknya enak koncone lagi nang masjid mboten gitu. Jadi kalau kita pun sendirian ke masjid, nggak ada temannya, dan kemudian pas adzan juga nggak ada orang yang adzan kecuali panjenengan wayah komat yang mboten enten piyai melih, terus jenengan komat, akhirnya jenengan sholat mboten enten makmumi, berarti jenengan yo imam yo makmum gitu kan. Maka hakikatnya panjenenganlah yang di atas kebenaran. Dereng wayahe jam 10 esuk wis mangkat sik adzan komat, niku kletu nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab 6 makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Allah tegaskan di sini ada sebagian orang yang meminta kepada kuburan, kepada orang-orang yang mati, yang sudah dikubur. Dan Allah tegaskan nek sing dikubur kuwi sakjane lagi golek dalan menyang Gusti Allah, sedang mencari rahmat Allah, sampai dikatakan ayyuhum aqrab wa yarju rahmatah. Mereka itu sedang mencari cara gimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan gimana mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kok iso gitu, malah diparani, dijalui. Paribasane ngeten, ngapunten, rumah jenengan, griya jenengan niku didodoki karo piyai kalih piyai ngemis gitu kan. Ngemis. Jelas-jelas klamine compang-camping. Jelas-jelas penampilannya lusuh. Jelas-jelas dia ngomong nyuwun paring-paring Pak Bu gitu kan. Malah begitu jenengan buka pintu, bukannya ngekei ning malah jenengan sambati, Mas gitu. Tak delok kowe ketoke atau Bu atau Pak, tak delok ketoke jenengan wis mangkat ndek esuk gitu. Delalah aku yo ora ndit, aku utang kowe gitu. Ngoten niku pripun gitu kan. Enggak saya neng yo malah karo pengemis nggo sarangan ngemis kalih kula ngoten malah. Ini menunjukkan
keanehan logika ketika Allah sudah pastikan dalam Quran surat Al-Isra, orang-orang yang di dalam kubur selain Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang sudah dinas sebagai al-mubassaruna bil jannah, 10 orang yang dikabarkan masuk surga, yaitu sahabat-sahabat yang 10 yang dijamin masuk surga. Selain itu yang nggak disebut namanya, maka semuanya itu adalah orang yang berusaha mencari jalan menuju Allah agar semakin dekat dan berusaha mencari rahmat Allah, ampunannya dan seterusnya. Lah kok malah diparani, dijalui. Niku mboten masuk akal. Niki ayat dilawan ngangge logika. Lah kan dia wali. Lah, dalil mana yang menunjukkan kalau dia ini sudah dijamin selamat? Loh, berarti kowe ngarani dhek ora selamat. Saya enggak ngarani enggak selamat. Tapi enggak boleh dalam kitab-kitab akidah dikatakan bahwasanya seorang yang meninggal itu dipastikan sudah aman keadaannya, enggak boleh. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita, ojo do gumun nek ndelok wong dari penampilane kok brewokan jenggot, gamisan. Ojo do gumun sampai kamu lihat akhir dari hidupnya. Kalaupun akhir dari hidupnya terkadang juga terlihat baik, bila nanti saya sampaikan di sini, orang melihat dia mati syahid, ternyata urusannya di akhirat belum selesai. Ditanya, kowe biyen jihad ngopo? Lah aku lo bela agama jenengan, kata Allah, kadzabta. Kamu melakukan itu ben disebut sebagai pahlawan, ben disebut wong hebat. Maka kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeret orangnya dan cemplungkan di neraka. Begitu pula seorang ustadz, seorang korek, seorang dermawan juga sama, mungkin diverifikasi meleh gitu loh. Orang melihatnya, wah ini mati sebagai ustadz, ini mati sebagai korek, si fulan ini mati sebagai dermawan selama hidup, orang yang lomo, orang yang selalu keluar materi di jalan Allah. Orang melihat gitu, diverifikasi lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah biyen urip piye ngopo? Kata Pak Ustadz, aku dakwah, ya Allah, saya dakwah setiap hari. Kata si korek, saya mengajarkan umat untuk baca Quran. Saya pimpin mereka dalam sholat jamaah. Bahkan mereka mungkin nggak paham bahasa Arab nek sing imami saya mesti menangis-nangis gitu ya. Kemudian kepada si Dam Dermawan juga sama, dia pun menjawab, kalau ada kesempatan berinfak di jalanmu saya selalu ikut. Gak mungkin ada lubang kotak infak sing kula lewati kecuali kula leboni gitu. Kata Allah, kadzabta. Kamu melakukan itu mung ben disebut ustaz. Kamu melakukan itu mung ben disebut qori. Kamu melakukan itu mung ben disebut sebagai wong lomo. Maka sekali lagi tidak boleh gitu. Tidak boleh kemudian meminta kepada kuburan, jangankan yang tidak ada nasnya, bahkan minta kepada Nabi SAW pun juga enggak boleh. Makanya para ulama, para sahabat pada zaman itu mengalami kegentingan politik yang luar biasa. Khulafaur Rasyidin itu enten sekawan, yang 3 itu mati dibunuh. Ini menunjukkan kondisi politik yang tidak baik-baik saja. Mereka enggak pernah sekalipun datang kepada makam Nabi SAW dan meminta, ya Rasul bantulah kami menjaga negeri ini, enggak pernah. Mereka pasti memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sudah pas kalau ayat ini sinkron dengan keadaan yang terjadi. Karena para ulama, para sahabat pada zaman itu pasti hidup berdasarkan Quran dan Sunnah, orang mungkin melenceng. Makanya Nabi SAW menggaransi itu dengan mengatakan khairul quruni qarni summal ladzina yalunahu summal ladzina yalunahu. Sebaik-baik zaman adalah zaman ketika aku hidup, dan di situ pasti ya ada sahabat. Berarti generasi terbaik ya generasi sahabat. Dan para sahabat satu pun nggak ada yang minta ke makam Nabi, nggak ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebutkan ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah. Maka di mana di antara mereka yang bisa mendekat dan paling dekat kepada Allah, dan mana di antara mereka yang kemudian berusaha untuk mencari rahmat Allah, bahkan wa yakhafuna adzabah, dan mereka pun takut atas adab Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr, menunjukkan bahwasanya semua manusia ini hukum asalnya itu rugi. Dan ketika dikatakan wal asri, Allah bersumpah dengan waktu asar wabil khusus, ini menunjukkan bahwasanya waktu itu adalah makhluk Allah yang sangat berharga, sangat besar. Karena kalau sudah lewat 1 detik, 1 menit, bahkan 1 hari gak bisa kita ulangi. Bahkan ketika sudah terlewat masa muda kita dulu di atas kemaksiatan, tidak bisa kita ulangi kembali muda.
Yang ada adalah sisa yang ada ini kita optimalkan agar kemudian tidak terulang kesalahan masa lalu. Sehingga apa? Manusia dinas banyak yang kemudian rugi karena nggak pernah memperhatikan waktunya. Dan oleh karena itu maka mereka selain mencari jalan untuk mendekat kepada Allah, mereka juga mencari cara agar mendapat rahmat Allah, mereka juga mencari cara agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya gampangnya, yang dikubur itu sak solih-solihe itu lebih betul amrih saya nek jenengan dongake tinimbang dijaluki donga saestu. Ambok niku jenenge Habib, jenenge Kyai, jenenge Ustadz, jenenge napa kemawon, lebih benar, lebih hak kalau jenengan doakan daripada jenengan mintai sesuatu. Karena kalau sudah mintai sesuatu, wilayahnya sudah kesyirikan, nek jenengan doakan sudah benar sesuai dengan ayat ini. Kalau mereka mencari jalan yang paling dekat kepada Allah, mencari rahmat Allah yang paling banyak dan takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Pramila nanti ada orang-orang tua yang kemudian amalnya itu sebenarnya enggak banyak. Dan itu sajane cuma cukup untuk masuk ke surga tingkat-tingkat tertentu yang agak bawah. Tapi kemudian Allah naikkan derajatnya. Dan kemudian dia pun bertanya, kok bisa ya Allah, kok bisa ya Rabb, kok saya bisa sampai di posisi ini padahal saya nggak pernah beramal seperti ini dan seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, semua ini karena istighfari waladakalaka. Ini karena istighfarnya anakmu. Makanya ketika kita punya orang tua, misal Kulo Gus itu, berarti orang tua kulo kiai gitu kan. Maka sak kiai ini orang tua saya ya tetap harus saya doakan, bukan malah dijalui donga. Umpama saya Habib gitu, bapak saya berarti yo Mbah Habib gitu, tetap kudu didongake bukan malah dijalui donga. Tapi yang terjadi terbalik. Banyak orang yang kemudian menganggap seseorang itu sudah sedemikian selamat sampai kemudian malah dijalui donga. Dan ini sebuah kondisi yang berlawanan atau bertentangan dengan Quran surat Al-Isra ayat 57 ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang orang-orang yang salah jalan ini, yaitu dengan potongan ayatnya, yaitu terakhirnya, inna adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya siksaan Rabbmu adalah satu hal yang harus ditakuti. Ini menunjukkan bahwasanya sudah sak pase wong nek nang jero kubur wedi sama adab Allah, karena memang adab Allah itu harus ditakuti. Termasuk orang yang di atas kubur yang masih hidup, harusnya enggak usah minta kepada yang di dalam kubur, karena harusnya kamu juga takut kepada adab Allah nek nganti salah dalam meminta. Oleh karena itu maka ketika kita hidup di dunia mawon, saya anak bapak saya lalu saya minta ke jenengan atas sesuatu yang harusnya dipenuhi oleh bapak saya, niku jane wis kleru. Apalagi kemudian ketika permintaan ini harusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita minta kepada makhluknya, niki pun lupute kadoannya, ini yang disebut dengan kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman sekali lagi tidak perlu kemudian mendatangi tempat-tempat keramat, tidak perlu mendatangi makam-makam yang dikeramatkan untuk kemudian mencari-cari sebagian secuil dari dunia, apalagi sampai mencari keselamatan di akhirat melalui kuburan-kuburan. Enggak mungkin dengan dapatkan. Hakul yakin tidak. Ayat ini tadi sudah mengkonfirmasi 3 hal, bahwasanya orang yang di dalam kuburan itu mencari jalan agar makin dekat kepada Allah, kemudian dia mencari rahmat Allah, kemudian yang ketiga dia juga sedang mencari cara agar tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok jenengan teko njaluk naudzubillah. Tentu dia kalau bisa tangi ngandani mungkin dia akan nyeneni jenengan. Tapi qadarullah, orang yang mati nggak bisa bangun lagi gitu kan. Kecuali nanti di akhirat nanti atau digugah sama Dajjal atas izin Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang kitab ini Syekh Muhammad At-Tamimi memasukkan pada poin yang kedua, yaitu Quran surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28 yang berbunyi, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Maka ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Berarti dalam hal ini Ibrahim itu sendirian. Makanya di depan tadi saya katakan kebenaran enggak harus dalam jumlah yang banyak. Kebenaran enggak harus diikuti orang banyak. Nek wis okeh ora mesti kuwi bener. Makanya di sini Allah tegaskan, ingatlah ketika Ibrahim itu berkesendirian, berhadapan dengan bapaknya, berarti 1 lawan 1, dan kaumnya. Nah, kaumnya itu kan banyak, bisa ratusan, bisa ribuan gitu kan.
Kemudian apa yang dia katakan kepada mereka, kepada bapaknya dan kaumnya? Ibrahim alaihissalam mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Dan Ibrahim gak peduli kalau dia kemudian gak punya teman di kampung itu. Ibrahim gak peduli kalau kemudian dia gak punya kawan di kampung itu. Karena yang dia takutkan adalah hadap Allah tadi kalau sampai salah dalam berakidah. Jadi jangan sampai jenengan ngapunten biasanya didapuk jadi orang yang nyobio-nyobio, yang uri-uri acara ngoten niku. Aku ngono ya aku kelangan ladang pangan gitu, terus piye gitu. Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah adalah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah lah yang memberikan rezeki dan Allah lah yang maha kuasa, maha kuat dengan kekuatan yang luar biasa. Maka adalah hal yang rugi kalau kemudian kita menyandarkan penghidupan kita kepada perbuatan kesyirikan. Makanya kadang ada ngapunten ya, yai tertentu kalau dinasihati soal ini gitu kan jawabannya, "Oh, ngangger acara haulan, rampung haulan aku untuk motor anyar" gitu kan. Nek aku ra ngono yo, aku ra mungkin untuk motor anyar gitu. Jadi asal jamaah nyewa napa niku kan mangatan kuburan-kuburan keramat niku. Mungkin paling mboten seyuta 2 yuta. Terus ngoten niku nek dibaleni ping 12 ya 24 yuta lho untuk motor NMAX anyar gitu. Nah, maka mereka enggak rela untuk kehilangan ladang sawahnya, termasuk sing duwe travel barang gitu kan. Makanya panjenengan yang punya mobil-mobil disewakan juga enggak boleh menjadi wasilah untuk keberangkatan ke tempat-tempat seperti itu. Enggak boleh, Pak. Kan aku sing penting ra mangkat. Kan aku mau njikuk sewane tok. Sami mawon jenengan ngeterke gitu. Nah, maka hal-hal seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian dikatakan pada ayat berikutnya, illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Tetapi aku hanya menyembah Rabb yang telah menciptakanku, sesungguhnya dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Jadi Ibrahim selain menolak sesembahan bapak dan kaumnya, dia juga menegaskan nek sing tak sembah dudu kuwi, tapi sing tak sembah Gusti Allah yang kemudian akan nunjuki saya jalan yang benar. Kemudian Allah tegaskan apa yang diperbuat oleh Ibrahim sebagai sebuah jalan benar walaupun dia sendiri, wa ja'alaha kalimatan bagiyatan fi aqibihi. Maka Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu, menjadikan akidah yang lurus itu sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya. Diturunkan turun temurun. Dari mulai beliau punya keturunan Nabi Ismail. Dari Ismail kemudian ada 13 keturunan, singkat cerita sampai ke Nabi Muhammad, itu bertauhid semua. Nabi Muhammad ini nabi yang bertauhid. Jadi Nabi Ibrahim bapaknya nabi yang bertauhid, bapaknya tauhid. Kemudian dari Nabi Ishak di situ turun nabi-nabi Bani Israel semua ngajak pada tauhid. Bahkan mereka pun ada yang dibunuh, ada yang digergaji, ada yang dibelah, mereka tetap istiqomah di atas tauhid. Sampai mbahnya orang-orang Bani Israel yaitu Nabi Yakub alaihi salam, mereka pun bertanya kepada anaknya 12 ketika mau wafat. Jadi ketika mau wafat itu tidak ngeling sawahe ning kene, omahe ning kene, kebone iki, kewan-kewan iki mboten. Yang ditanyakan kepada anak-anaknya, mata buduna mimba'di. Kalau aku nanti mati, apa yang kamu sembah wahai anak-anakku? Kata anak-anaknya 12 itu yang nanti akan menjadi 12 suku Bani Israel, yang kemudian akan menjadi orang-orang Yahudi hari ini. Maka mereka mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak ilaha wahida. Yuk kami akan menyembah Rob yang sama dengan yang disembah oleh kakek moyang jenengan, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Rob yang satu, ilah yang satu. Tauhid. Mereka berjanji kayak ngono. Raketan sekarang yang terjadi enggak seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesendirian Ibrahim alaihissalam di atas kebenaran tidak menyebabkan Ibrahim menjadi orang yang sesat. Justru Allah puji, justru Allah abadikan, dan justru Allah teguhkan kedudukan Ibrahim alaihissalam dengan diturunkannya para nabi dari tulang punggung Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu nabi-nabi Bani Israel dan juga nabi-nabi orang-orang Arab, orang-orang yang keluar dari keturunan Arab, yaitu dari jalur Ismail alaihissalam. Kemudian muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis kitab ini memasukkan pada ayat yang ketiganya, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 31. Beliau mengutip ayat ini karena ada orang yang salah paham dengan kondisi kenapa orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu dianggap berbuat kesyirikan.
Jadi mereka setelah kafir mereka juga syirik gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 31 Quran surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka ini orang-orang ahli kitab mengambil orang-orang alimnya, guru-gurunya, ulama-ulamanya dan rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya sebagai rob selain Allah. Maka begitu ayat ini turun, itu seorang sahabat yang masuk Islam namanya Adi bin Hatim, beliau masih berkalung salib. Nabi mengatakan, ikhlaq, copot itu kalung salibmu itu, copot itu berhalamu. Kemudian Nabi membaca ayat ini. Adi bin Hatim protes, ya Rasul, saya waktu menjadi orang Nasrani gak pernah itu melihat orang Nasrani nyembah pendeta, gak pernah. Gak pernah melihat orang Nasrani nyembah rahib, itu gak pernah. Gak ada, gak ada. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bukankah pendetamu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan kamu ngikut, gitu kan? Maka Adi bin Hatim mengatakan iya. Dan contohnya adalah ketika kita cari di dalam Alkitab itu masih ada ayat tentang melarang makan babi. Walaupun Alkitab niku nek dibagi kalihnya dan nek dibuka kalihnya dan niki sing pertama niki namine Perjanjian Lama, sing kedua niki Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama itu kalau kita masuk lagi ke dalamnya itu adalah Taurat dan juga Zabur. Zabur di sini disebut sebagai Mazmur. Nah, adapun Perjanjian Baru lah inilah yang disebut Injil. Nah, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru digabung jadilah Bible yang setiap hari Ahad ditenteng-tenteng sama mbah-mbah tua ke gereja gitu. Lo nek ningali mesak gitu. Tapi nek arep ngandani ya wedi gitu. Wedi nek cekel polisi gitu. Nah, maka yang terjadi adalah di dalam Perjanjian Baru berarti sisih mriki itu dikatakan Isa Al-Masih berkata bahwasanya aku datang tidak untuk menghapus satu titik pun dari Taurat. Jadi aku datang tidak untuk menghapus satu hukum pun di sini. Sehingga harusnya hukum-hukum yang di sini tetap mereka pakai. Ibarat undang-undang baru itu nggak akan muncul kalau undang-undang lama masih dipakai. Tapi kalau undang-undang yang lama sudah nggak dipakai, ya digantilah dengan undang-undang baru. Makanya ketika kita buka di Perjanjian Lama, kita dapati larangan makan babi, tapi di Perjanjian Baru nggak ada. Ini menunjukkan bukan berarti wong sing ning Perjanjian Baru ini untuk makan babi, mboten. Ini menunjukkan bahwasanya hukum makan babi itu tetap haram walaupun di Perjanjian Baru tidak ditulis. Ini kalau dalam ilmu tafsir Quran itu namanya ulumul Quran. Bagaimana kemudian hukum itu ditetapkan berdasarkan proses itu. Nanti ada bab nasih wal mansuh, mana yang terhapus dan mana yang menghapus. Nah, dalam hal ini nggak ada yang menghapus, maka hukum itu nggak pernah terhapus. Tapi mereka dengan pede mengatakan, ya toh, bahwasanya oh itu hukumnya orang Yahudi, kami nggak pakai. Nah, pertanyaannya nek kowe ra nganggo ngopo dadak mbok dekek kene kan gitu loh. Kenapa ora mbok pisah wae, kowe nganggo Perjanjian Baru tok, kan penak gitu. Tapi enggak, yang ditenteng itu dua itu gitu kan. Maka kemudian ketika kita buka lagi di sini kita dapati bagaimana kemudian di rumah-rumah Allah yang mereka sebut sebagai rumah Allah gitu kan, yang mungkin kita kenal sebagai kuil atau gereja itu nggak boleh ada patung. Tapi hari ini banyak patung di mana-mana. Termasuk juga wanita-wanita di dalam Perjanjian Lama juga disuruh nutup kepalanya, karena kalau kemudian nggak nutup kepalanya akan dilaknat oleh Allah dan nggak boleh masuk rumah-rumah Allah. Itu maknanya berjilbab. Misalnya niki sing ning gereja ora nek sing jilbaban kecuali suster ya gitu. Dan seterusnya kalau diperpanjang termasuk perintah sunat niku enten, termasuk hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti riba pun enten gitu loh. Maka ya tadi itu ketika agama itu cuma dicomot mana yang nyenengke, yang ra nyenengke ra tau dibahas, ya akhirnya terjadilah apa yang sekarang panjenengan lihat. Jadi kaya-kaya mereka iso urip sak karepe dhewe ning sakjane semua aturan itu enten. Makanya nanti di dalam Perjanjian Lama ini ada istilahnya Ten Command of Moses, yaitu 10 perintah Tuhan, 10 larangan Tuhan pada Musa alaihissalam dan umatnya pada zaman itu. Dilarang membunuh, dilarang berbuat kesyirikan, dilarang kemudian berzina, dilarang mencuri, dilarang kemudian menyakiti orang lain, dilarang menipu gitu. Enten 10 kalau mboten apa. Dan itu semua ada. Ning enggak disebutkan lagi di sini gitu. Tapi secara tekstual itu di sini gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Adi bin Hatim dijelaskan seperti oleh Nabi Muhammad SAW, loh berarti pendetamu kan halalke sing haram kowe yo manut. Kemudian mengharamkan sing halal kowe yo manut. Ora. Nggih. Lah nek yo kuwi maksude bahwasanya kalian pada waktu itu sudah menyembah
atau menjadikan pendeta dan rahib-rahib itu sebagai rob selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi kesyirikannya. Makanya ketika ngapunten nggih, ketika ada orang Islam yang kemudian opo omonge kiyaine ustate angger salah jane yo salah ning ra diomongke salah ning malah dianggap bener, maka itu sebuah kondisi yang mirip dengan kelakuan orang-orang ahli kitab. Kula contohke misal, jadi ada artis yang lagi stres, kemudian datang ke seorang kiai gitu kan, atau seorang ustad, pokoknya anggar nganggo sorban, nganggo gamis wis untuk gelar sebutan ustad, guru lan sak piturute. Terus akhirnya digawa ten pendepokane mriku. Kemudian diajari wacanan-wacanan tertentu. Terus dikei panganan sing ngomongnya iki panganan jin, bentuke bubuk putih. Bar kuwi dipangan terus dhek lali bojone sapa. Akhirnya dikumpuli karo ustaz kuwi ya manut wae. Dan dia tinggal di sana bertahun-tahun sampai akhirnya baru sadar kalau dia sedang dikeloni yang bukan bojonya sendiri. Loh, nek ini dituruti dan dibenarkan, ketika kemudian ustaz ini pun dicekal kemudian kok dibelo, ya padha wae kelakuane sama dengan orang-orang ahli kitab. Artinya Pak, Bu, yang namanya ustaz, kiai, ulama, guru, gus napa mawon lah, itu orang yang berpotensi punya kesalahan. Makanya kalau memang salah, panjenengan enggak boleh nututi benerke perbuatannya. Jenengan harus ingatkan. Bahkan ngapunten, kalau memang salah tuh ra gelem dielekke, jangan boleh, jenengan harus larang, enggak boleh ngisi pengajian lagi di masjid jenengan. Karena orang-orang yang kemudian tetap istiqomah di atas kesalahannya dan boten jenengan rem, itu akan terus-terusan berbuat kesalahan. Makanya pada sebuah pengajian ibu-ibu yang isinya ibu-ibu pun sepuh Pak. Berarti nek ibu sepuh biasanya garwane kakunge ya sepuh gitu kan. Ngoten niku kula ditekoki, Pak Ustadz saya mau nanya, nggih, apa Bu? Saya pernah ikut satu pengajian. Dalam pengajian itu nggih nggih, kula coblos ini. Soalnya sing diomongin rada abot. Dalam pengajian itu ustadznya ngomong sama kami berarti boten dhewean, bahwasanya ketika kami sudah tua seperti ini, ya nek dah cilik-cilik ra apa-apa, cilik banget. Nah, ketika kami sudah tua seperti ini, gairah seksual sudah turun, mbah-mbah lho niki sing teko. Lah terus ustadz itu mengajarkan, gak apa-apa Bu, jenengan lihat film porno untuk meningkatkan libido jenengan lagi. Itu menurut jenengan gimana? Saya sampaikan sama beliau, nek tenang itu ucapannya dan jenengan boten kleruling krungu, boten usah dinggo melih. Nek jenengan ora iso nata pengajian niku, alias jenengan mung teko ngrungokke terus mulih, artinya jenengan boten panitiane, pun boten usah dugi melih nek ustaz niku. Niku jelas sebuah kesalahan, kekeliruan yang diajarkan dengan yakin dan dengan nyata. Maka kalau jenengan enggak hati-hati, mungkin dia nanti akan lama-lama nek karo bojone wis ra semangat, iso karo bojone tanggane ra apa-apa dan seterusnya. Maka inilah yang dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang ahli kitab itu mengikuti apa perkataan pendetane, walaupun telek lencong disebut petis itu ya tetap manut gitu loh. Maka orang Islam enggak boleh seperti itu. Makanya panjenengan itu dinas sebagai umat terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini umat terbaik yang pernah ada di muka bumi untuk manusia. Kapan? Sifatnya seperti apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika panjenengan masih terus menetapi amar ma'ruf nahi munkar, apa meneh nek niku sing salah ustate, ampun ragu untuk nyelekke. Makanya ada, mungkin kula nate serius di sini mungkin. Jadi ada jamaah yang sok mlampah beto napa kompor, panci, dandang lan sak piturute, ngene bojone digawa lunga niku. Nah, niku kemudian nuwun izin untuk kemudian nyepeng ten masjid, tidur, mabit, kemudian di situ, kemudian lama-lama izinnya minta izin untuk ngisi pengajian. Dan dilalah tak miring nggih niku piyai lugu, enggak pernah mikir aneh-aneh. Nggih monggo. Nah mulai mungkin bentuke nganggo gamis, sorban lan sak piturute silakan. Akhirnya di atas mimbar dia dengan pede mengatakan, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Saking Rahman dan Rahimnya Allah, bahkan nanti di akhirat orang kafir itu dicemplungin yang surga itu. Coba. Lah ini ustaz-ustaz yang keliru, ulama-ulama yang keliru yang harus jenengan luruskan. Kalau jenengan nggak berani meluruskan ya sesuk nek njaluk jadwal boten sah dikei. Karena nek jenengan biarkan terus-menerus tanpa sadar jenengan akan kegowo kentir, ya nek kentere ke tempat yang benar boten ono, nek kentere ke tempat yang salah itu yang kemudian merugikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah tegaskan lagi bahwasanya mereka
tidak cuma mempertuhan pendeta-pendetanya, tapi juga mempertuhan Al-Masih putra Maryam, wal Masih ibna Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal kalian itu tidak diperintahkan untuk menyembah pendetamu, rahib-rahibmu, dan juga tidak diperintahkan untuk menyembah Al-Masih putra Maryam, tapi disuruh menyembah ilah yang wahid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bab ayat ini, dalam bab kesyirikan itu disebut syirik dalam ketaatan. Orang-orang yang mentaati seseorang makhluk dengan total tanpa mengukur, menimbang benar salah, pokoknya anggur ngomong apa wae tak turuti, maka itu masuk dalam kesyirikan, syirik ketaatan yang harus kemudian kita hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tegaskan posisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Kemudian subhanahu amma yusrikun, maha suci Dia Allah atas semua perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian penulis kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi, memasukkan ayat yang keempat dalam bab makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, dan kemudian yuhibbunahum kahubbillah. Mereka punya rasa cinta kepada yang selain Allah itu sebanding dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya sama, cinta kepada Allah misal sementen, cinta kepada yang selain Allah nggih sementen, podo. Maka Allah sebutkan itu sebagai sebuah perbuatan salah. Kenapa? Karena harusnya orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Harusnya orang yang beriman itu punya cinta kepada Allah itu melebihi cinta kepada makhluknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dikategorikan oleh para ulama dalam bab syirik dalam bentuk kecintaan. Ada orang-orang yang mencintai manusia, mencintai pekerjaannya, mencintai hartanya, mencintai anak-anaknya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pripun? Contohnya misal ada orang tua yang kemudian sayang banget sama anaknya. Pokoknya apa jaluke tak turuti. Sampai anak niki njaluk barang-barang haram yo digoleki. Bu, aku ra iso tenang nek ora mendem anggere esuk. Goleki. Aku ora tenang nek ora mangan iwak kirik itu. Mergo nek dengan mangan iwak kirik itu aku dadi seger. Goleki. Nanti keronto-ronto digoleki. Nah, hal seperti ini bisa masuk dalam kesyirikan dalam bentuk kecintaan, mencintai berlebihan. Termasuk seorang suami yang kemudian takut pada istrinya melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayah sholat kemudian Arab sholat, ngopo dadak sholat rasa sholat kene karo aku wae tak keloni gitu. Akhirnya dia enggak sholat. Naudzubillah. Maka yang benar gimana? Yang benar adalah sebagaimana dilakukan oleh ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu setiap hari mendoakan keluarganya, dia enggak mau baik sendirian. Mereka mengatakan di dalam Quran surat Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami pasangan dan anak-anak yang bisa menjadi pelita penyejuk hati kami. Dan ketika dibahasakan qurrata a'yun, maka bukan soal penampilan baju yang bagus, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, bukan. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana kemudian seorang suami, istri dan anaknya bisa kompak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mempertontonkan sebaliknya. Engko nek jenengan ranu kok kayak aku ciu, Bu, jenengan tak coret jadi ibu saya, tak golek mbok liya gitu. Nah, kalau memang itu tenan yang diucapkan sama anak ini dan kemudian dikasih tahu baik-baik enggak mau, ya sudah ikhlaskan. Yo wis emang pilihan ngono. Pokok ibu wegah nuruti apa sing menjadi kekarepanmu nek kuwi barang haram orang. Maka hal-hal seperti ini harus ditegaskan karena banyak orang tua yang kemudian takut, engko nek ra tak turuti, engko nek aku tuwa sapa sing ngopeni, kan ngoten niku banyak. Dan saya melihat sendiri bagaimana kemudian mereka yang sudah nuruti anak ini sedemikian rupa, sampai istilahnya welas tanpa alis, rasa sayang yang enggak ada tepinya, pol kabeh dituruti. Karepe sok tua diopeni, ya tua ya tetap disio-sio jenenge menungso kaya ngono gitu kan. Maka yang harus kita pahami, diluruskanlah anak ini, jangan kemudian dituruti. Sekali salah nggih dikandani, jangan kemudian diiyakan terus-menerus. Agar kemudian jangan sampai jenengan menyesal, apakah menyesal di dunia, apakah menyesal di akhirat. Dan justru yang saya lihat modelan anak seperti itu akhirnya menyebabkan orang tuanya menyesal di dunia dan di akhirat kalau enggak dinasehati, kalau dituruti. Opo wae jolok dituruti. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian dalam kitab Sahih Muslim Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya terlindung harta dan darahnya, sedangkan perhitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya yaitu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Jadi ada dua keadaan di mana iman itu menjadi benar ketika jenengan nyatakan kalau ilah yang benar itu hanya Allah, dan kemudian jenengan ingkari selain Allah. Lah inilah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah inilah yang difahami oleh orang-orang Arab sampai Abu Thalib itu enggak mau mengucap. Padahal jane nek ditimbang-timbang garing ngomong mlebu surga kan penak. Tapi karena dia ngerti begitu ngomong dia harus kemudian meyakini bahwasanya ilah yang banyak 360 itu harus diganti satu yaitu Allah, dan dia harus mengingkari menolak 360. Lah dia nggak mau, karena dia nggak mau padahal mung jane garing ngomong tok, akhirnya menyemplung neraka walaupun siksane sing paling ringan. Nah oleh karena itu maka Nabi tegaskan dalam sabdanya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh kesadaran kalau ilah itu cuma Allah, dan dia mengingkari ilah selain Allah Subhanahu wa taala, harrama malu wa damahu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Maka akan diharamkan buat dia yaitu hartanya, darahnya, dan semua perhitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasannya pemerintah Islam harus melindungi orang-orang yang bertauhid dengan baik. Tidak boleh kemudian didolimi hartanya, jiwanya, nggak boleh dicoreng nama baiknya. Kalaupun dia kemudian melakukan kesalahan yang tidak bersifat pidana, maka urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang enggak banyak difahami oleh orang. Banyak orang mengucapkan tahlil, bahkan membacanya berkali-kali sampai diistilahkan disebut dengan tahlilan, tapi begitu enek masalah melayu ning dukun. Begitu enek masalah melayu ke tempat-tempat keramat. Begitu enek masalah lari ke makam-makam yang dikeramatkan, ke petilasan-petilasan. Begitu kemudian perempatan nenek kecelakaan, kemudian gendang buru-buru ke pasar kembang nyari kembang dan ubi rampenya untuk ditaruh di perapatan jadi sajen. Begitu dia kemudian bangun rumah, dia segera nyari apa yang perlu dicari untuk ditaruh di pengeret, bahkan mungkin dipendem di bawah tanah di lantai yang dia bangun. Maka hal-hal seperti ini hakikatnya orang itu nggak paham ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah yang menjadi kunci miftahul jannah, sebagai kunci masuk surga, itu adalah la ilaha illallah yang diucapkan dengan penuh ilmu. Kalau kemudian itu sudah terucap, maka harus tak tinggalkan semuanya. Sebagaimana ketika kita menjabat tangan wali dari istri kita, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian, maka hakikatnya kita sedang menyatakan kepada walinya, nek saya siap bertanggung jawab mengurusi putra jenengan, dan saya siap untuk kemudian menanggung semua kebutuhan putra jenengan, dan saya siap untuk kemudian mendidik putra jenengan. Tapi faktanya banyak laki-laki yang menjabat tangan walinya si perempuan, tapi begitu wis nikah sebulan rong wulan ya wegah kerja gitu kan. Anake lair ting jrindil ya tetep wegah kerja, malas kerja. Nah inilah orang-orang yang enggak paham apa itu misakon walido, akad yang kuat, akad yang dipersaksikan kepada Allah dan para malaikatnya, dan dia berani untuk kemudian melanggar itu padahal dia seorang laki-laki. Laki-laki itu hakikatnya adalah tulang punggung, boten tulang tulung gitu kan. Maka ketika seorang laki-laki enggak kemudian berani menyatakan itu di depan wali, maka wali yang cerdas harusnya tidak menyerahkan putranya, putrinya kepada laki-laki yang seperti itu. Sehingga Nabi SAW mengatakan terkait dengan calon mantu laki-laki, idza ja'atu man tardawna dinahu wa khuluquh. Kalau kemudian datang kepada panjenengan laki-laki yang jenengan ridhoi agama dan akhlaknya. Jadi gak cuma agama neto. Oh jenengan hafal Quran mas, mau apik. Cek akhlaknya pak. Akhlak gimana? Jenengan cek. Satu, kerja apa ora? Gak apa-apa jenengan tanya kerja apa. Tapi nek kerjane kudu iki lah, itu salah juga ya. Kerja apa? Oh kula mboten kerja, kula dodolan bakso. Oh ya ora apa-apa ku ya kerja. Kula mboten kerja ten kantor pundi mboten, kula garap sawah wis ku ya kerja gitu. Kemudian cek juga di rumahnya bagaimana akhlaknya, bagaimana perlakuannya dengan orang tuanya, apakah dia menghormati orang tuanya apa enggak, apakah dia kurang ajar sama bapaknya enggak apa enggak gitu kan, sama ibunya bagaimana, termasuk di tempat kerjanya kalau memang dia bersama dengan orang lain, di pasar dia mencurangi timbangan enggak, atau kemudian di kantor dia berbuat dolim apa enggak. Nah kalau kemudian seorang calon mertua ini punya data seperti ini dan hasilnya positif semua, maka insya Allah itu mantu yang baik.
Jadi cah lanang niku kalau kemudian gelem ngopeni wong tuane, insyaallah ya gelem ngopeni mertuane. Laki-laki niku nek kemudian di tempat kerjanya dia punya akhlak yang baik, tidak berbuat curang, insyaallah mertuane nggih mboten digarapi. Makanya dulu ada sebuah kisah, ya kisah nyata, artinya saya lihat bener itu. Ada seorang wanita itu kayaknya diapeli sama laki-laki. Begitu diapeli itu bengi niku anggar ngapeli iku mobile gonta-ganti. Wong tuane yo seneng kae mes-mes semua iki wis bagus mobile gonta-ganti gitu kan. Begitu diculke anake dinikahi, ayo bener gonta-ganti wong dhek karyawan ning showroom mobil, tukang ngombahi mobil anggar sore bar dikumbah ngomong arep bose, "Milih bos mau ngapel yo mangkat to," gitu kan. Begitu kemudian jadi mantune mertuane itu, yang mertuane jane ya sugih. Akhirnya bener begitu Dedet ngerti sertifikatnya dekek di salah satu tempat ya dicikuk sertifikatnya digadek kayak gitu kan. Maka apalah gunanya ganteng kalau kemudian tidak bisa bertanggung jawab. Mendingan ganteng tapi bertanggung jawab gitu Bu, daripada elek orang bertanggung jawab. Sedemikian juga dengan iman tadi. Apalah gunanya harta dunia kalau di atas kesyirikan, mendingan sugih ning di atas tauhid daripada wis ra duwe tapi pelaku kesyirikan. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih cekap semanten, dereng ngaten. Nah, mbok pilih cekap semanten dengan saged kula aturaken